Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Pratiwi dari kelas 24 2B NIM 24093081100031. Di sini saya membuat video proyek dari mata kuliah kewargaan negaraan sebagai pengganti final dari dosen pengampu Pak Mulawarman Musyir SE MKom. Materi yang saya akan bahas yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Tanpa berlama-lama, saya akan membahas materi saya. Latar belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa menjadi Indonesia sebagai negara yang unik, namun sekaligus rentan terhadap konflik dan perpecahan. Dalam konflik inilah wawasan Nusantara hadir sebagai konsep geopolitik yang mengedepankan kesatuan dan persatuan dalam kerangka Negara Persatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama itu A. Hakikat wawasan Nusantara. Secara etimologi kata wawasan berasal dari kata wawasan atau bahasa Jawa yang memiliki arti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Kata wawas kemudian ditambahkan akhiran an yang bermakna candra pandang, cara tinjau atau cara melihat. Dari kata wawas tersebut kemudian muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Berdasarkan pada hal tersebut, maka wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi, cara pandang atau cara melihat. Sedangkan Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara menunjukkan letak antara dua unsur yang tidak menyatu. Jadi Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Lemhanas tahun 1999 adalah cara dan sikap bangsa Indonesia mengenai pandang diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. B. Kedudukan wawasan Nusantara. Visi dalam pengertian ini adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai, sedangkan wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Adapun visi bangsa Indonesia yang sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa dengan wilayah yang satu secara utuh. Selain hal tersebut, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Secara umum, faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara memiliki dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek geografis. Berdasarkan aspek historis atau sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu satu, dua bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Indonesia pernah mengalami wilayah yang terpisah-pisah. Kedua poin tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah menjadi tanah jajahan oleh bangsa asing. Salah satu senjata penjajah yang bertujuan untuk memecah bangsa Indonesia ketika itu dikenal dengan politik Divide et Impera atau politik pecah belah. Keberadaan politik ini ketika itu membuat orang-orang Indonesia melawan bangsa lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi roh dasar dari aspek ini, karena sejarah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terjajah dan dipecah-pecah oleh bangsa lain atau penjajah. D. Unsur-unsur konsepsi wawasan Nusantara. 1. Wadah atau kontur. 2. Isi atau konten. 3.
tata laku atau konduk. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa yang artinya memiliki relevansi dalam menuju masa depan suatu bangsa. 2. Pengertian geopolitik. Secara etimologi, geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi, sedangkan menurut Preston E. James, geografi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam menepati suatu ruang di permukaan bumi. 3. Perkembangan teori geopolitik. Geopolitik merupakan ilmu politik yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang suatu yang berhubungan dengan 10 konstelasi negara yang berubah bentuk, luas, letak, iklim, serta sumber daya alam ciri khas suatu negara untuk membangun dan membina negara. 4. Beberapa pandangan para pemikir geopolitik. Teori geopolitik kontinental salah satunya dikemukakan oleh Friedrich Ratzel pada 1844 sampai 1904, bahwa teori ruang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh Charles Darwin. 5. Teori-teori geopolitik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kekuasaan secara harfiah. Geopolitik 11 berarti politik yang mempengaruhi oleh kondisi dan konstelasi geografi. 6. Teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia. Di Indonesia, ajaran mengenai wawasan nasional dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan itu sendiri dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. 7. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional Indonesia pada dasarnya dibentuk dan dijiwai berdasarkan pada falsafah Pancasila serta pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Kesimpulannya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan pandangan yang menekankan kesatuan wilayah serta keberagaman bangsa Indonesia sebagai kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Konsep ini menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang harus dikelola secara adil dan merata demi terciptanya stabilitas nasional. Penerapan wawasan Nusantara menjadi landasan strategis dalam menghadapi tantangan global serta menjaga harmoni di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di seluruh penjuru Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.